Hehehe, di bulan ada air loh. Beneran, serius. Tapi kamu pasti udah tahu kan? Meski begitu, NASA nggak tahu ada air di bulan saat astronaut Apollo pergi ke bulan 50 tahun lalu. Para astronaut membawa pulang 382 kg batu dari bulan di dalam kantong yang tertutup rapat. Saat melihat ada air di dalam beberapa kantong yang tertutup rapat ini, NASA mengira kantong itu terkontaminasi akibat mendarat di laut. Rupanya, itu air bulan. Tapi NASA tidak pernah berpikir air itu berasal dari batuan bulan. Karena, di bulan nggak ada air kan? Nah, sekarang kita tahu itu salah. Di bulan jelas ada air. Namun siapa yang menemukan ada air di bulan adalah pertanyaan yang agak membingungkan. India mengeklaim pengorbit bulan Chandrayaan-1 mereka lah yang menemukan air di tanah bulan selama misi tahun 2008 sampai 2009. Menurut bahasa geologisnya, tanah bulan disebut regolith. Klaim ini diperdebatkan karena pesawat antariksa Chandrayaan-1 cuma mengambil pembaca spektral inframerah dari permukaan bulan pada skala 3 nanometer. Hasil positifnya juga bisa menunjukkan molekul OH serta H2O. OH adalah hidroksil, artinya bisa berupa asam atau alkohol. India mengirim Chandrayaan-2 ke bulan pada Juli 2019 untuk mengonfirmasi temuan sebelumnya, dan mereka menemukan H2O dengan mengambil bacaan spektral inframerah pada skala 6 nanometer. Namun, Observatorium NASA, SOFIA, mengeklaim telah menemukan air di bulan pada Agustus 2018. SOFIA alias Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy atau Observatorium Stratosfer untuk Astronomi Inframerah terbang di ketinggian 13.000 meter di atas Boeing 747 SP yang telah dimodifikasi, mengambil pembacaan spektral dengan skala 6 nanometer dari permukaan bulan dan menemukan tanda air yang terlihat jelas pada Agustus 2018. Tapi ada perdebatan juga soal itu. Bacaan SOFIA tidak konsisten dengan variasi suhu di bulan. Jadi, apa yang terjadi? Awalnya ada, terus menghilang gitu? Kita jelas butuh pengukuran suhu langsung pada regolith bulan untuk menentukan apakah air memang ada dan kapan air ini ada di bawah sinar matahari di bulan. Oleh karena itu, penghargaan penemu air secara pasti di bebatuan dan tanah di bulan harus diberikan kepada penjelajah bulan Chang'e 5 milik Tiongkok yang bekerja di sisi dekat bulan pada tahun 2020. Pertanyaannya pun berubah. Berapa banyak air yang ada di tanah dan bebatuan bulan? Jawabannya tidak banyak. Ada sekitar setetes air yang bisa diperas dari setiap meter kubik regolith dan cuma sedikit lebih banyak di bebatuannya. Saat ini, para insinyur sedang mencari ide untuk mencari tahu jenis mesin apa yang harus dirancang dan dibangun untuk menambang air bulan ini. Menemukan air secara lokal di bulan sangatlah penting. Air terlalu berat untuk dibawa dalam jumlah besar ke bulan demi menyokong aktivitas manusia, seperti rencana membangun pangkalan bulan. Tanpa pasokan air, kehadiran manusia dalam jangka panjang di bulan jelas tidak bisa terwujud. Untungnya, air diyakini lebih melimpah di bulan di lokasi lain, yakni di kutub selatan bulan. Pada awal 2010, radar NASA memetakan wilayah kutub bulan. Pemetaan radar bergantung pada pantulan balik atau pantulan sinyal dari gelombang radar. Radar memantul kembali secara berbeda saat mengenai tanah, air, atau es. Sama seperti kamu bisa tahu apakah seseorang mengetuk logam, kayu, atau plastik saat mata tertutup. Gelombang suara punya pola khasnya sendiri, begitu pula radar. Jumlah waktu yang diperlukan untuk menerima pantulan balik sinyal menghasilkan peta topografi permukaan. Mau ada pegunungan, lembah, atau punggung bukit, semuanya bisa dipetakan secara akurat, menghasilkan peta permukaan yang mendetail. Saat melewati kawah di kutub selatan bulan, pantulan radar mulai memantul kembali dengan sinyal yang menunjukkan es di dalam kawah. Ini adalah berita besar dan temuan yang menghebohkan.
Kawah di kutub selatan bulan punya ciri khas sendiri, yaitu tidak pernah disinari matahari. Sudut sinar matahari hanya melompat secara horizontal melintasi puncak kawah, tidak pernah turun sampai dasar kawah. Lokasi kutub yang unik ini menciptakan situasi di mana tepi atas kawah kutub selalu terkena sinar matahari, tapi bagian bawah kawahnya tidak pernah terpapar sinar matahari. Es di dasar kawah tak akan pernah mencair. Lebih dari 40 kawah gelap permanen berada di sekitar kutub selatan bulan, dan semuanya tampak mengandung es. Badan antariksa dari seluruh dunia dengan cepat mengumumkan bahwa mereka sedang merencanakan pembuatan pangkalan bulan di kutub selatan bulan. Tiongkok, Rusia, Eropa, dan Jepang berencana untuk menaruh panel surya di sekitar tepi kawah karena terpapar sinar matahari sepanjang hari dan menambang es di dasar kawah. NASA tidak terlalu buru-buru. Dengan bijak, NASA memilih untuk tidak membuat rencana sia-sia berdasarkan satu pengamatan. Bukan begitu cara ilmiah yang baik. Butuh beberapa pengamatan dahulu. Kalau sepupumu Bayu melihat wadah garam melayang di udara saat makan malam, tapi orang lain nggak melihatnya, itu mungkin nggak benar-benar terjadi. Mau seberapa ngototnya Bayu bilang itu terjadi. Beberapa pengamatan diperlukan atas sesuatu yang dianggap nyata, dan setidaknya satu dari pengamatan itu harus melibatkan kontak langsung. NASA meluncurkan Lunar Reconnaissance Orbiter untuk mengorbit di dekat kawah-kawah kutub selatan bulan. Dari 7 instrumen LRO yang melakukan pembacaan detail, terdapat instrumen LAM yang bisa mengambil gambar ultraviolet dari kawah gelap seolah diterangi cahaya matahari. Pintar juga. Pemikiran saat ini memperkirakan terdapat 500 miliar liter es air di kawah gelap permanen kutub selatan bulan. Jumlah ini mendekati pemakaian air di seluruh Amerika Serikat cuma dalam 2 hari. Tapi untuk pangkalan bulan, 500 miliar liter air bisa bertahan 1000 tahun. Bagaimana es ini sampai di sana? Komet adalah penjelasan terbaiknya. Komet bisa terdiri dari berbagai jenis es. Es air adalah yang paling umum, karena oksigen dan hidrogen sangat umum di antariksa. Tapi di tata surya, cuma bumi yang punya es Italia. Saat komet menabrak kutub selatan bulan dan membuat kawah, esnya terperangkap di sana, tidak pernah mencair atau menguap karena dipadatkan ke permukaan bulan. Pembacaan radar menunjukkan ada es sedalam 18 meter di bawah permukaan di dasar kawah gelap ini. Kutub selatan bulan akan sangat ramai saat semua negara mulai menjalankan rencananya untuk mengeksploitasi sinar matahari abadi di tepi kawah dan es di kedalaman kawah yang gelap. Kutub selatan bulan dengan cepat menjadi bagian real estate paling berharga dan paling didambakan selain area peak di Jakarta. Tapi NASA masih belum bersentuhan langsung dengan es air di kutub selatan bulan. Mereka sudah mencoba dan masih berusaha. Pesawat antariksa L-Cross menembakkan proyektil berat ke kawah gelap Cabeus. Idenya adalah untuk membuat gumpalan gas dari benturan tadi yang akan naik di atas tepi kawah. Dan pesawat antariksa berikutnya akan terbang melalui gumpalan gas itu untuk melakukan pengukuran langsung. Ini akan menjadi bukti fisik adanya air di kawah kutub yang dicari NASA. L-Cross menemukan banyak hidrogen, juga sodium, merkuri, dan perak di awan gas yang terangkat dari dasar kawah. Tapi tidak ada molekul H2O. Jumlah hidrogen di dalam gumpalan gas menyebabkan banyak ilmuwan bersikeras bahwa es airlah sumbernya. Tapi masih ada ruang keraguan. Itu bukan deteksi langsung yang NASA harapkan. Prime 1 akan segera mengebor es di area kutub selatan bulan. PRIME adalah singkatan Polar Resources Ice Mining Experiment atau eksperimen penambang es sumber daya kutub. Probe ini hanya akan mampu mengebor sedalam 1 meter, tapi NASA berharap itu cukup dalam untuk menemukan es yang terkompresi ke bulan di bawah lapisan regolith. PRIME 1 adalah bagian dan pendahuluan dari misi awak manusia ke bulan, Artemis. NASA belum menginjakan kaki di bulan selama lebih dari 50 tahun. Bahkan, kita belum pernah mendaratkan apapun di bulan selama bertahun-tahun sejak misi Apollo terakhir pada tahun 1972. Kita telah mendaratkan penjelajah di Mars berkali-kali selama tahun-tahun tadi, tapi tidak ke bulan. Sekarang, dengan keberadaan es air yang hampir pasti di bulan, perlombaan mendirikan stasiun berawak manusia di kutub selatan bulan pun dimulai.
Air di bulan bukan cuma menciptakan keseruan besar di dalam komunitas sains, tapi juga menciptakan banyak drama di bumi. Jadi, sekarang kamu tahu, bukan cuma bakalan ada peluncuran pesawat antariksa. Ini berita besar. Kita akan kembali ke bulan. Pasti seru banget.